Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sudah cukup lama ya video tidak diposting. Semoga mengikuti terus, dan bagi yang baru mengikuti jangan lupa untuk melihat video-video lainnya dengan cara mudah sekali subscribe channel ini dan klik tombol ada lonceng di situ untuk mengetahui video-video baru ya, nanti di pemberitahuan notifikasi di handphonenya. Juga lihat di episode-episode lainnya, insya Allah semoga bermanfaat. Kali ini kita ngebahas satu kisah dari pasien saya ya. Jadi ini bukan gosip ya, tapi bagaimana mengambil suatu kisah orang lain, tidak menyebutkan nama ya, jadi bukannya gibah. Kisah peristiwa yang terjadi di beberapa pasien saya akan coba sampaikan, dan ternyata ini bagus sekali sebagai introspeksi diri kita, sebagai introspeksi supaya kita jangan ngalamin dulu seperti itu baru kita oh ternyata obatnya ini ya, jangan. Jadi ada seorang ibu-ibu yang dia menghubungi saya ini sudah sangat lama sekali. Dia mengalami tubuh yang sakit sekali, kepala kadang pusing, terkadang di sini pegel, badan itu kadang kayak remek sakit terus, dan ini sakitnya berkelanjutan terus menerus berbulan-bulan, bahkan udah hampir 1 tahun. Dan saat dia sedang janjian dengan saya, bikin appointment, dia akan undang saya ke rumahnya, mau ketemu, oh ya nanti ketemu hari apa saya lupa gitu ya, taruhlah hari Kamis gitu ya. Nah itu dia bikin appointment itu dia sedang di Madinah, bayangin. Dia sedang di Madinah bikin janji. Dan ketika di Madinah ini dia umroh itu tujuannya untuk supaya dia bisa sembuh. Sampai dia bagaimana caranya untuk sembuh. Ya ada ustadznya bilang umroh, doa di sana nanti bisa sembuh. Akhirnya dia pergi umroh. Dia pergi umroh, dia doa di Ka'bah ya, dia doa di Madinah, di Raudhah, dia sujud, dia doa. Dan nggak mengalami kesembuhan dia. Yang ada banyak sekali kesakitan selama di sana. Terus akhirnya dia cari-cari peruqyah, dikasih nomor telepon saya. Lalu pas dia mau pulang itu dia langsung WA saya. Tadinya telepon. Nah, mohon maaf kalau telepon nomor tidak dikenal saya tidak angkat. Jadi Bapak Ibu yang ingin konsultasi WhatsApp dulu, perkenalkan diri antum, baru ceritakan keluhannya. Nanti kalau memang diperlukan telepon nanti bisa via telepon gitu ya, tapi WhatsApp dulu saja. Nah itu akhir di WhatsApp. Nah WhatsApp janjian nih appointment hari Kamis. Begitu saya datang, nah itu saya tahunya ternyata beliau baru pulang umroh. Saya biasa ya melakukan diagnosa. Bagi yang sudah kenal saya dan nonton video-video lainnya tentu paham bagaimana cara saya melakukan diagnosa ruqyah. Ngobrol, diagnosa, mencari data-data, adakah kesyirikan, adakah kemaksiatan, adakah hal-hal yang menjadi sumber penyakitnya. Dan ternyata salah satu sumber terbesarnya di sini ya, terus sampai cari-cari, ini kok nggak ada ya, sirik nggak ada, ini nggak ada. Alhamdulillah bagus ibadahnya, kedua suami istri bagus. Kalau saya ruqyah, saya ajarkan ruqyah mandiri, masih terasa sakit. Lalu saya ruqyah, tidak ada reaksi ibu ini. Di ruqyah nggak ada reaksi, nggak ada, tidak ada gitu. Bahkan ketika berdoa aja tidak tersentuh hatinya. Dalam ketika berdoa praktek ruqyah itu kurang tersentuh hatinya. Jadi tidak merasakan, mungkin punya banyak dosa kali ya. Tapi ada satu hal yang mengganjal di sini. Ketika saya ngebahas tentang hubungan suami istri, suaminya langsung bereaksinya gimana gitu, kita pahami dari reaksi wajahnya. Lalu saya ulangi lagi, bagaimana intensitas dalam berhubungan suami istri, beribadah suami istri. Nah ternyata saya tanya lagi, ini mohon maaf ini berkaitan sekali dalam hal terapi. Ternyata mereka hampir 1 tahun tidak berhubungan suami istri, tidak beribadah suami istri. Wah ini bahaya ini ya, bahaya. Kenapa? Alasan istrinya sering menolak suaminya itu karena badannya sakit ya, karena badannya sakit gitu. Nah, padahal badannya sakit itu sakit sebentar, nanti jadi sakitnya itu bukan sakit yang parah sampai gimana, karena dia udah cek ke rumah sakit tidak ada penyakit. Jadi udah cek ke dokter sampai cek darah semua, kata dokter ini nggak ada penyakit, tubuh ibu sehat.
ini mungkin pikiran bu atau apa gitu. Jadi nggak ada penyakit. Jadi makanya dia nyari ke umroh, cari cara gimana untuk berobat untuk sehat. Ya alhamdulillahnya tidak ke dukun atau kesyirikan ya, karena dia paham itu tidak boleh. Dia mencari peruqyah yang syar'i ya. Nah, di sini akhirnya saya mengajak bapak dan ibunya merenung. Saya bahas tentang hal-hal yang berumah tangga, hak dan kewajiban rumah tangga. Dan salah satunya tadi ya, berhubungan suami istri. Ini bahaya, istri menolak dilaknat oleh malaikat, suami nggak ridho. Nah, saya minta mereka benar-benar beristighfar. Saya minta suaminya untuk meridhoi istrinya, memaafkan istrinya karena sering menolak. Ya, mereka berpelukan, memaafkan. Lalu terapinya seperti biasa, saya anjurkan terapi 7 hari dan ditambah untuk istrinya melayani suaminya dengan baik. Alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah, beberapa hari kemudian saya tanya kabarnya, Pak gimana kabar istrinya gitu ya. Alhamdulillah, sakitnya lambat laun hilang. Bahkan sampai terapi 7 hari selesai, sehat istrinya. Ternyata obatnya ridho suami. Suaminya sering ditolak sama istrinya, kesel juga, emosinya luar biasa. Kan kalau laki-laki tuh secara ilmiah kedokteran ya, itu kalau masih muda 30-40 itu dalam 1 minggu menurut dokter yang pernah saya dengar itu bisa 3 kali minimal gitu. Nah ini kalau sampai hampir setahun, lalu gimana tuh? Bisa-bisa melakukan onani, melihat hal yang diharamkan, dosa juga akhirnya. Disitulah setan akhirnya merasuk ke suaminya, merasuk ke istrinya, merusak di tubuhnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita semua kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, rujuk ilal haq, maka insya Allah kita bisa sehat dengan izin Allah. Baik, ini satu kasus ini ya. Jadi tentunya nanti kasusnya, setiap kasus dengan penyakit yang sama pun akan berbeda. Dibutuhkan diagnosa detail penyebabnya apa. Dalam kasus yang saya hadapi ini, satu kasus ini ternyata itu obatnya. Jadi obatnya mencari ridho suami, melayani suami dengan baik, maka sang istrinya dapat ridho suaminya, lalu dia sehat, sembuh dari penyakit yang selama ini dia derita. Masya Allah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.